Halo guys, kembali lagi bersama saya Baren. Di sini di video kedua kali ini kita akan membahas tentang variabel, operator, dan komentar. Kemudian alur pembelajaran kali ini yaitu pengertian dari variabel, komentar, dan operator. Kemudian ada jenis tipe data, tipe operator, ada casting atau konversi, ada komentar, ada aktivitas, pembuatan proyek, dan demo program proyek sebelumnya. Apa tuh variabel? Variabel yaitu sebuah nama yang menyimpan nilai. Contohnya, di situ kan terdapat apel. Nah, apel tersebut sebuah nilai. Nah, sebelum nilai itu kita berikan nama, yaitu contohnya seperti di sini itu ada favorite. Jadi apa itu buah favorit. Kemudian buah favorit kita inisiasikan dengan nilai apple. Kita beri petik 2. Kemudian ada tipe data. Tipe dari sini yang ada di dalam variabel tipe datanya. Ada integer atau bilangan bulat, floating point atau desimal, ada string berupa kalimat, ada list. List di sini itu dalam Python ya. Jadi terdapat list itu gabungan dari integer, float, dan string bisa juga. Dictionary itu kunci sebuah string. Tab plus ini terdapat dalam Python juga, sets dan booleans. Booleans ini terdapat hanya dua nilai true or false. Kemudian ada operator. Nah, operator di sini ada operator aritmatika, yaitu kali, bagi, tambah, kurang. Yang kedua ada operator relasional, lebih dari, kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada sama dengan, atau dan juga tidak sama dengan. Kemudian ada yang ketiga ada logic, operator logic, yaitu dan, or yang garis berdiri dua, dan not tanda seru. Kemudian yang keempat ada bitwise, and garis lurus, dan selanjutnya dan seterusnya. Ada assignment yaitu untuk menginisiasi sebuah nilai seperti sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulo sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan. Ada juga unary atau increment yaitu plus plus atau decrement atau minus minus. Kemudian ada casting atau konversi, yaitu mengubah tipe data ke bentuk lainnya. Ini ada contohnya dalam Python. Misal X itu di situ kan S1. S1 itu kan mungkin karakter. Nah, dari karakter bisa kita ubah menjadi string dengan menambahkan fungsi str kurung buka dari kalimat sebelumnya di dalam kurung buka. Ya, yang kedua ada Y, yang sebelumnya 2 itu bilangan bulat, kita ubah menjadi string. Yang ke Z dari bilangan float, kita ubah menjadi string. Nah, di sini ada komentar. Komentar yaitu sebuah kata atau kalimat yang tidak akan dieksekusi oleh program. Karena dari program tidak menganggap sebuah perintah. Dan jadi ini kan ada komentar yang satu baris, ada juga yang lebih dari satu baris, yang di antara baris ketiga dan keenam. Kemudian, nah, kita masuk ke aktivitas. Nah, aktivitas ini kita mulai dari scratch terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari bendera hijau, kemudian kita berikan angka input angka satu dan simpan. Nah, untuk membuat variabel dalam Scratch bisa
melalui variabel, bagian blok variabel kiri, kemudian make a variable. Misal kita beri nama number one. Oke. Nah, di sini sudah terdapat variabel number one. Kita tambahkan lagi karena ada angka kedua, number two. Seret. Nah, kita akan disuruh memasukkan input angka satu dan kedua. Maka kita cari input as and with. Untuk menyimpan tipe datanya, kita bisa menggunakan set my variable to. Nah, kita masukkan di sini. Misal kita di sini kan terdapat nilainya number one itu nol dan number two itu nol karena di sini kita belum inisiasikan. Coba kita masukkan number one misal satu. Ini belum. Kenapa? Karena di sini set my variable belum disetting ke number one. Kemudian what's your name kita dari jawaban tadi kita masukkan ke sini. Seret dari sensing. Coba kita masukkan ulang. Misal what's your name? Nah, ini diganti dulu kayak kalimatnya. Misal angka tuh. Misal 11. Nah, di sini nilai dari number one sudah berubah menjadi 11. Nah, kemudian kita sudah berhasil untuk menginisiasikan nilai dari sebuah input. Kemudian kita juga disuruh masukkan yang kedua. Kembali lagi kita set my variable ke yang number itu. Ini dihapus saja, kita dibutuhkan nanti. Kemudian answer. Yang kedua, kita masukkan angka kedua. Kemudian kita minta tambahkan. Nah, tambahkan ini fungsi operator aritmatika. Untuk caranya yaitu dengan masuk ke bagian operator. Nah, sebelum itu kan kita disuruh cetak hasil pertambahan angka satu dan 2. Maka karena di sini berupa langsung berbentuk elips, nah, elips joining, ya seperti itulah. Maka kita langsung halaman C saja. C. C. Kita C saja. Kemudian kita tambahkan. Nah, untuk isi dari di dalam yang hijau ini bisa kita masukkan variabel yang number one dan number two. Kita masukkan di kiri karena kita pertambahan. Nah, kemudian setelah hasil. Nah, ini sudah selesai. Misal kita masukkan angka pertama 7, angka kedua 5. Ini kenapa error? Bentar. Dengan angka pertama 7, yang kedua 5. Nah, di sini kita sudah masuk menghasilkan angka 12 di mana ini tuh hasil dari 7 tambah 5. Nah, daripada kurang menarik gitu, kita bisa tambahkan operator join.
Nah, ini kita masukkan di sini hasil tambah angka satu dan 2 yaitu tambah, mari kita running lagi coba, misal 11 dan 5. Nah, hasil tambah satu angka satu daripada angka satu, kita bisa ganti bilangan saja biar tidak bingung. Nah, kita running ulang, 14 tambah 3. Hasil tambah bilangan satu dan 2 yaitu 14 karena 11 tambah 3 itu 14. Oke. Next kita ganti ke Python. Nah, untuk Python sendiri untuk memasukkan input pertama kita beri nama variabel, misal bilangan satu, kita beri nama variabel bilangan satu saja. Kemudian untuk masukkan input kita bisa masukkan fungsi input kurung buka. Nah, di sini kita bisa berikan teksnya untuk seperti ini, seperti masukkan bilangan satu, masukkan teks pengantar, misal masukkan teks satu. Kemudian kita beri tambahkan variabel kedua yaitu bilangan kedua, masukkan angka kedua. Kemudian ada tambahkan, kita membuat variabel baru yaitu hasil sama dengan bilangan satu tambah, kita gunakan operator tambah bilangan dua. Kemudian kita cetak hasilnya yaitu print hasil tambah dari yang dua itu kita beri tambah untuk mengeluarkan, untuk mencetak di dalam print yang terdapat string di sini. Oke, kita yaitu dengan cara setelah kurung, setelah petik dua kita spasi tambah, ya, tambah hasil variabel dari hasil. Ya, kita sebarani angka satu misal masukkan 12, 2 13. Nah, nah, ini kenapa bisa terjadi gini? Lagi 12, 13. Nah, kenapa bisa terjadi gini? Karena ini itu input ini itu masih string. Nah, sebelum, mari kita ubah terlebih dahulu ke dalam integer alias casting. Jangan lupakan kurung buka penutup. Pemberian integer itu sebelum di fungsi inputnya seperti ini. Nah, ini kenapa operator plus type literal. Kita bisa juga tambahkan f penutup hasil. Nah, saja. Nah, sudah bisa. Ini tuh juga dapat mengambil variabel untuk dicetak ke dalam print, dikeluarkan di dalam konsol. Angka ke satu 11, angka kedua 11 juga. Tambahkan dua-dua. Nah, maka sudah keluar tampilannya. Oke, cukup untuk aktivitasnya. Next, kita ke project. Nah, untuk project ini sedikit lebih rumit. Nah, kita tanyakan langsung saja. Mari kita buat. Oh, ingat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita hilangkan dulu saja. Untuk step pertama, tanyakan jumlah fitur. Tanyakan
Jumlah jam tidur kamu. Ya, sebelum itu, untuk kita juga dapat menghapus variabel dalam Scratch dengan cara klik kanan, delete, dan number one. Variabel number one ini bisa berubah-ubah tergantung nama variabelnya. Oke. Nah, di sini kita itu membutuhkan variabel jam tidur, jam kerja, jam santai. Di sini juga terdapat jam santai akhir pekan, jam santai akhir hari kerja, jam tersedia hari kerja, dan jam tersedia tapi sebelum sampai langkah kedua, kita buat dulu variabel langkah satu. Ya, di antaranya jam tidur, jam kerja, dan jam santai. Kita buat nama aja, jam kerja, jam tidur, jam lagi terakhir, jam santai. Santai. Oke, sudah kita buat. Ya, jangan lupa, setelah jumlah jam tidur kamu, kita set jam tidurnya. Mari kita bawa answer yang tadi, set jam tidur ke dari jawaban yang tadi. Terus kita tanyakan lagi. Kita tanyakan berarti sebanyak 3 kali. 21 lagi. Setelah jam tidur, jam santai. Jadi setnya butuh 2 lagi. Jadi jam santai kita set dulu jam santai ke dalam answer. Kita berikan answer. Terus yang ketiga, jam tidur, jam santai. Aduh, kebalik ya. Bener. Ini bener tapi ininya. Nah, bukan jam santai, jam kerja ini. Coba jam kerja. Yang ketiga, baru jumlah jam terakhir. Dan set jam santai dari berikut sebelumnya. Kemudian cetak hasil jam tersedia. Untuk mencetak hasil jam tersedia, ada rumusnya tersendiri nih, 24. Maka kita bisa menggunakan operator. C, kita dapat menggunakan C. C. Kita menggunakan operator. Kita ketikkan saja. Ini bukan ditambah ya seharusnya kita ganti dikurangi. Kita bisa double untuk di bagian operator ini. Maka ini kan ada tuh ada 4 bagian. Ini pas 24 jam tidur, jam kerja, jam santai. Oke. Nah untuk ini berarti masukin 24 saja. Dan yang terakhir tuh 3. Nah, sudah di rumusnya di sini ada tuh 2, 3, 4, 5. Kurang satu lagi. Kurang satu lagi. Kita berikan di sini saja. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 sudah pas.
jam tidur. Nah, kita ambil variabel jam tidur. Kemudian ambil variabel jam kerja, variabel 4. Kemudian ambil yang belum, jam kerja, jam santai. Kayak terus. Nah, jam tidur, misal 6 jam, jam, jam kerja, jam dia, jam santai kurang lebih kaca. Nah, ini nih sebelahnya tuh apa nih? Oke, kita tambahkan C. Ya, sebelum C, kita set dulu. Kita join pakai operator join. Berarti sisa jam, ya, apa bertumpuk nih. Jamnya, jam itu kamu sama jam kerja ya, jam santai. Nah, sisa jam tersedia sedia 9 jam. Untuk langkah pertama. Karena tadi cukup lama, jadi kita skip cut aja. Jadi ini di sini kan sudah jadi programnya. Mari kita berikan penjelasan, kita bersama-sama memahami. Jadi di sini kan dapat langkah satu. Tadi kan sudah kan dijelaskan, tanyakan jumlah tidur, ada input jam tidur, jam kerja, jam santai di sini juga ada. Terus di sini ada rumus untuk menghitung jam tersedia yaitu 24 dikurangi jam tidur, kurangi jam kerja, kurangi jam santai, kurangi 3. Nah, kita gunakan di sini. Tak say join sisa jam tersedia 24 dikurangi jam tidur, kurangi jam kerja, dikurangi jam santai, kurangi 3. Nah, tadi itu kita simpan ke dalam memori dengan menggunakan set tadi ya. Set jam tidur terus answer dari jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Oke, next. Sekarang yang step kedua, langkah kedua. Nah, di sini kan jumlah tidur menggunakan tadi aja, jam kerja gunakan tadi, jam santai. Nah, di sini jam santai pada hari kerja, weekday dan weekend, jam santai, kita harus masukkan input ulang. Nah, di sini kita masukkan input ulang lagi. Sebelum itu kita tambahkan waktu jeda biar sedikit lega. Masukkan jam kerja di sini. Saat kita sambil jalankan saja ya. Ini dari awal. Dari awal tadi kan jumlah tidur misal 6, jam kerja misal 8, jam santai misal 3. Ini ada jam segini 10. Nah, jumlah santai waktu hari kerja misal berapa jam ya? 3 jam. Jumlah santai pada akhir pekan biasanya kan lebih banyak. Biasanya berarti 10 jam, 12 malah. Ya, di situ akhir pekan lalu simpan naik. Nanti hitung jam tersedia pada hari weekend, weekday dengan rumus ini. Weekday jam tersedia weekday. Kita set dulu join. Ini rumusnya 24 kurangi jam tidur kurangi jam kerja kurangi jam santai weekday kurangi 3. Seperti itu. Kemudian yang jam tersedia weekend itu 24 dikurangi jam tidur kurangi jam kerja dikurangi jam weekend kurangi 3. Disinilah dia hasil keluarannya jam kerja weekend, jam tersedia weekday. Ini lebih sedikit ya, karena emang
Ini emang kalau kerja itu banyak atau kuliah. Kemudian untuk menghitung total jam tersedia per minggu, 5 kali jam tersedia weekday ditambah 2 kali jam tersedia weekend. Jangan lupa nih, perkalian didahulukan dibandingkan pertambahan 5 kali jam tersedianya tadi berapa? 10 yang weekday, 2 kali 19 kemudian yang weekend. Sekali kita tambahkan, kemudian kita pindah ke Python. Jadi seperti tadi ya, kita skip aja karena durasi Pak. Nah, ini dia hasil kode Python-nya yang dari PowerPoint proyek ini. Jadi, nah, di sini kan juga ada komentar nih. Nah, yang di bagian atas itu kode bagian aktivitas. Nah, di sini tuh kita kita menggunakan multi-line comment yang tidak bakal dieksekusi. Oke. Kemudian ini ada single line comment. Nah, di sini komentar itu kita juga bisa mempermudah membaca kodenya. Nah, ini untuk langkah ke satu yang di bagian atas, yaitu kita memasukkan input jumlah jam tidur, jam kerja, jam santai, lalu kita bakal simpan. Nah, di sini, nah kenapa kita menggunakan float, tidak integer split yang di atas ini? Karena jam tidur, jam kan bisa bisa koma, tidak 1 jam. Setengah jam bisa, setengah jam kita masukkan 0,5 bisa. Nah, mari kita coba jalankan. Misal 0,5. Nah, bisa. Itu masukkan jam tidur, jam kerja misal. Jumlah jam kerja 0,5, jumlah jam santainya juga 0,5. Nah, di sini itu merupakan hasil dari rumus untuk menghitung jam tersedianya yaitu 24 kurangi jam tidur kurangi jam kerja dikurangi jam santai kurangi 3. Ini 24. Kenapa ditambah 0? Karena jika 24 saja, terkadang si Python-nya ini masih menganggap integer. Jadi kita menambahkan titik 0 alias koma 0. Ini dikurangi hasilnya 19,5. 24 kurangi 0,5 kepeng 3 1,5. 24 kurangi 1,5 kurangi 3. Hasilnya 19,5. Nah, ini kan langkah satu mempermudah jadi paham. Oh, ini yang langkah satu. Nah, ini yang langkah kedua ini. Yang tadi. Nah, kita kan cuman perlu menambahkan jam santai pada hari kerja dan akhir pekan. Yang ini. Di bagian awalnya jam santai weekday hari biasa, weekend untuk akhir pekan. Nah, untuk weekday-nya kita samakan saja rumusnya 24 jam tidur kurang jam kerja kurang jam santai kurang 3. Di sini sudah tersedia di Python itu bisa langsung saja kita menggunakan assignment sama dengan langsung saja set masukkan rumus. Kita buat variabel barunya di sini langsung pun bisa. Tidak perlu di awal. Seperti tadi kan sekarang harus dibuat dulu variabelnya. Kemudian untuk menghitung total jam tersedia mingguan, misal jam kita menggunakan konsol ya coba ya jam satu lah biasa dua dua. Nah, sudah keluar 127. Coba dulu ini. Jadi, jumlah total tersedia ini. Saya kembali lagi sekarang ulang. Satu, satu, 121 karena 5 kali tersedia weekday. Tadi kan tersedianya itu 24 kurangnya jam tidur. Jam tidurnya berapa tadi? Nih, jam tidurnya 1, dikurangi 1, 23, dikurangi jam kerja 1, 22. Jam santai weekday
Itu tadi 2, 24, kurangi 2, dikurangi 2 lagi, 20 kurangi 3, 17. Berapa sudah di sini? 17. 5, nanti bakal 5 kali 17 untuk weekend, jam tidur. Jam tidurnya nanti kan kita anggap 1, 24, kurangi 1, 23. Jam santai weekend, tadi 2, 23, kurangi 2, 21. 21 kurangi 3, 8. 5 kali 17 itu 85. 85 tambah dengan 18 kali 2 itu 36. 86 plus 36. 85 plus 36 sama dengan 121. 121. 56, 61, 9. Yap, benar. Hasilnya benar ya, guys ya. Nah, sebelum itu, untuk menambahkan komentar dalam Scratch, kita bisa klik kanan, add comment. Di sini kita bisa misal di sini langkah yang satu. Terus kemudian di sini kita tambahkan lagi langkah yang kedua mulai dari nah ini langkah kedua. Nah, komentar ini sangat penting sekali untuk memudahkan pembacaan dalam program demo. Demo tadi kita sudah demo ya. Coba kita ulangi sekali lagi untuk demonya. Misal di sini, misal kita jam tidurnya ini beneran aja jam tidur misal 8. Jam jam kerja misal anggap aja 6. Jam santai berarti kurang lebih 3 jam. Nah, sisa jam kerja 10. Nah, jumlah santai waktu hari kerja itu berapa? 3 misal. Nah, akhir pekan 10. Ya, sudah ketemu. Ini total minggu. Kalau masih error, kenapa ya? Coba coba saya cari tahu dulu lagi. Nah, untuk sekarang yang reply Python, guys, Python. Jam tidur misal 8, jam kerja 6, jam santai berarti 1. Ya, masih ada 6 jam sisa. Jam santai waktu hari biasa, misal berapa? Udahlah. Jam santai waktu akhir pekan, tetapkan 12 saja. Yang masih ada total tersedia mingguannya 22. Nah, thank you. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye. Thank you.